Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita keimanan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kebahagiaan dan banyak hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk mengikuti forum Ta'aruf Santri hari ketiga Pondok Pesantren Bina Umat. Kemudian sholawat dan salam marilah kita tujukan selalu kepada Rasulullah kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, sahabiah, dan insya Allah kita semuanya yang mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tidak lupa kita sampaikan salam juga kepada ustadz-ustadzah yang membersamai acara pada pagi hari ini. Ada Ustadzah Widi Sumarahati, ada Ustadz Hardono, ada Ustadz Hari Putranto, ada Ustadzah Rina Fika, ada Ustadz Rifan, dan lain-lain. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melisankan basmalah tadi dan kita yakini dalam hati kita, acara pada pagi hari ini insya Allah berlangsung lancar dan kita mendapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar dua materi, ya. Materi yang pertama adalah materi tentang strategi belajar yang efektif. Kemudian materi yang kedua, hidup sehat ala pondok. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan alat tulisnya atau mungkin peralatan yang lain. Mungkin kalau ada yang mau mencatat ya, seperti itu. Masih semangat ya, masih pagi-pagi ya, masih barusan mandi, mungkin baru sarapan. Semoga masih sangat-sangat bersemangat ya, insya Allah ya. Walaupun saya tidak mendengar suara kalian di sana, tapi insya Allah semangatnya sampai sini ya. Dari senyum-senyum kalian, walaupun ada yang pakai masker, tapi dari mata-mata yang bercahaya, masya Allah ya. Untuk menghemat waktu, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi strategi belajar yang efektif yang akan disampaikan oleh Ustadz Hardono SPD. Siapakah Ustadz Hardono? Bagi yang belum mengenal, nanti bisa bertaaruf langsung dengan beliau atau mungkin nanti beliau akan mengenalkan diri secara langsung di depan kalian semuanya. Kepada Ustadz Hardono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, santri baru SMP dan SMA IT Bina Umat kelas 7 dan kelas 10 yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah SWT dimanapun kalian berada ya, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang pertama karena saya diberi kesempatan untuk memberikan satu materi pada acara Fortasi Bina Umat kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh semua santri baru dengan baik dan mudah-mudahan memberikan manfaat sehingga apa yang kita berikan kali ini itu bisa menjadikan lebih baik untuk kita semua. Nah, para santri sekalian, sebelum masuk ke materi tadi sudah diperkenalkan nama saya ya. Nama saya adalah Hardono. Saya lahir 21 April 1972, jadi sudah tua ya, sudah hampir 50 tahun. Dan saya
di Bina Umat ini nanti kalau yang kelas 7 barangkali akan ketemu dengan saya di pelajaran bahasa Inggris. Itu untuk saya, kemudian untuk perkenalan lebih jauh nanti bisa bertanya kalau memang perlu ditanyakan, kalau tidak nanti kita akan ketemu di Bina Umat, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, jadi tadi sudah disampaikan bahwa materi saya kali ini adalah tentang strategi belajar ya, strategi belajar. Nah, namun sebelumnya saya ingin supaya semua anak-anak itu bersemangat terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak bersemangat, maka tentu tidak akan mendapatkan apapun dari materi kali ini. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak lakukan dengan semangat, pasti hasilnya tidak akan memuaskan, bahkan tidak akan mendapat hasil apa-apa dari yang kita lakukan. Maka marilah kita mulai pagi ini dengan semangat ya. Nah, santri sekalian, demikian juga untuk belajar ya. Belajar itu kita juga harus mulai dengan semangat. Maka kalau boleh saya sarankan, jangan mulai belajar dulu sebelum kita bisa membangkitkan semangat, karena nanti akan sia-sia. Nanti kalau mau belajar membuka buku harus bersemangat dulu. Kalau mau masuk sekolah, maka harus bersemangat dulu ya. Semuanya dimulai dengan semangat. Belajar kali ini kita juga harus mulai dengan semangat. Nah, siapa atau apa yang membuat kita semangat kita itu bangkit? Itu adalah motivasi kita atau tujuan kita. Maka kita akan mulai dari mengapa kita mesti belajar. Nah, ya masuk ya. Bisa dilihat ini slide saya. Jadi yang pertama Rasulullah menyampaikan ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Untuk itu, mengapa kita mesti belajar? Karena ini adalah kewajiban kita. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena kita adalah seorang muslim, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, kapan kita harus menuntut ilmu? Maka dalam hadis berikutnya ya, Rasulullah menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau mulai dari bayi, saat kita bayi hingga kita masuk ke liang lahat atau ketika kita sudah meninggal atau akhir hayat kita. Inilah kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim ya. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu, dan mulai kapan? Selama kita masih diberi nyawa atau selama kita masih hidup, maka kewajiban itu melekat. Maka tidak ada yang terlalu dini untuk memulai, tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan tidak ada kata akhir ya. Sampai kapan kita belajar? Sampai nanti kita mati. Anak sekalian, kemudian berikutnya, nah ini ya, saya kira yang membuat kita bersemangat juga. Menuntut ilmu itu memudahkan kita menuju ke surga. Rasulullah mengatakan, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Tentu kita semua ingin ya. Dan salah satu cara untuk masuk dengan mudah adalah ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, atau sebagai seorang pelajar, atau sebagai seorang santri nanti kalau di Bina Umat. Berikutnya, ini ya. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Bahwa fi sabilillah hatta yarji. Ya, sampai dia kembali atau sampai dia pulang. Nanti kalau anak sekalian berangkat menuju ke pondok, ya, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang sangat jauh, maka jangan khawatir karena selama perjalanan ini ya sampai ke pondok dan selama berada di pondok sampai pulang itu dihitung oleh Allah sebagai fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Maka apapun yang terjadi ya, bahkan ketika misalnya ada yang meninggal ya selama ini, maka itu adalah meninggal dalam fi sabilillah ya, sebagai seorang yang berjihad, maka berarti meninggalnya akan masuk surga nanti. Maka jangan khawatir ya, jalan apapun yang kita tempuh untuk mencari ilmu itu adalah keberkahan bagi kita ya. Berikutnya sekalian, kita lihat kembali. Ini sabda Rasulullah, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amal kecuali dari 3 hal.
Nah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu adalah salah satu amal yang kekal. Ya. Ilmu tidak akan pernah habis, ilmu tidak akan pernah selesai. Ya. Amal yang kita dapatkan atau pahala yang kita dapatkan dari ilmu kita yang bermanfaat tidak akan pernah berhenti bahkan sampai kita meninggal dunia. Inilah ilmu, ya, satu harta, satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Nah, itulah mengapa kita harus menuntut ilmu. Saya kira kita sudah tahu jawabannya, ya, karena perintah Allah dan karena kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Berikutnya anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan satu hal juga, yaitu bagaimana adab seorang santri ketika menuntut ilmu itu. Nah, ini para ulama sudah menyimpulkan kurang lebih ada 6 hal ini ya yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu supaya kita mendapatkan ilmu dengan mudah dan supaya ilmu kita nanti barokah, bermanfaat untuk orang lain dan tentunya pasti untuk diri kita. Yang pertama adalah kita mesti memulai dengan niat lillahi ta'ala. Ya, tidak ada lain niat kita menuntut ilmu kecuali karena kita menjalankan perintah Allah. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya kita menuntut ilmu bukan untuk yang lain-lain. Kemudian yang kedua, karena ilmu itu dari Allah, ya semua ilmu apapun dari Allah dan atas izin Allah pula kita mendapatkan ilmu itu, maka jangan lupa kita selalu berdoa saat menuntut ilmu itu. Jadi jangan pernah kita melupakan untuk doa, karena ingat atas izin Allah kita mendapatkan ilmu dan semua ilmu itu adalah dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita mesti bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena tanpa kesungguhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apapun. Ya. No pain, no gain. Ya. Tanpa bersakit-sakit, tanpa bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kejayaan, kita tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan. Itulah mengapa kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita juga harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kemudian yang keempat adalah menjauhi maksiat, ya, karena setiap maksiat yang kita lakukan itu akan menutup pintu, menutup hati kita. Ya. Semakin hati kita tertutup, maka kita akan tertutup dari kebenaran, dari hidayah, ya, termasuk ilmu itu juga. Ya. Kemudian yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu, karena ibarat air, ya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Orang yang sombong itu meninggikan diri. Ya. Kalau meninggikan diri, maka tentu air tidak akan bisa mengalir ke tempat yang tinggi. Air itu mengalir di tempat yang rendah. Ya, dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Maka biarkan air itu mengalir pada kita, ya biarkan ilmu itu mengalir pada kita, maka jangan sampai kita berbuat sombong. Mari kita rendahkan diri kita ya. Kemudian yang keenam, ya menyimak guru tentu saja ya, karena guru adalah salah satu sumber dari ilmu yang kita akan dapatkan. Maka setiap guru yang sedang mengajarkan, siapapun dia, jangan pernah kita itu mengabaikan. Kita mesti menyimak dengan baik ya. Kita mesti memperhatikan dengan baik, karena guru itu adalah sumber dari ilmu. Kalau kita tidak menyimak, maka tentu kita tidak akan pernah mendapatkan dari sumber tersebut. Nah, demikian anak sekalian, jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi supaya niat kita benar ya, adab kita benar dalam menuntut ilmu, karena adab ini sangat penting anak-anak sekalian ya. Berapapun ilmu yang kita dapatkan, kalau kita nggak punya adab, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Maka ulama-ulama terdahulu itu bahkan belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu ya. Sebelum dia belajar ilmu, dia belajar adab dulu. Bahkan ada yang ketika menuntut ilmunya di 20 tahun, dia sudah belajar adab selama 30 tahun. Inilah pentingnya adab. Nah, kita lihat yang satu ini. Ya, itu ilustrasi ya, kegembiraan. Kenapa?
Karena sebelum menuntut ilmu kita mesti yakin ya bahwa segalanya itu mudah. Sebelum kita mencari sesuatu maka kita mesti yakin bahwa itu adalah mudah kita dapatkan. Termasuk ilmu itu. Semua yang kita akan pelajari pada dasarnya adalah sederhana sekalian. Apapun ilmu itu maka sesungguhnya sederhana dan kita pasti akan bisa mendapatkan jika kita bersungguh-sungguh. Pernahkah Anda berpikir ya bahwa semua buku yang ditulis dalam bahasa Inggris modern itu sebenarnya hanya terdiri dari 26 huruf from A to Z ya. Dari A sampai ke Z itu 26 kalau dihitung ya, hanya itu ya. Berapa tebal buku itu hanya terdiri dari 26 huruf yang diulang-ulang. Semua lukisan yang dibuat itu ternyata hanya terdiri dari pola-pola dari 3 warna primer, yaitu merah, biru, dan putih. Ya. Itu lukisan yang sedemikian kompleks. Kalau kita melihat lukisan, sesungguhnya warna dasarnya adalah 3 itu. Kemudian berikutnya semua musik yang ada itu ternyata hanya dari 12 nada dasar. Semua kalimat matematika yang ada hanya terdiri dari 10 simbol, mulai dari 1 sampai 9 dan 0 ya. Itu 10 simbol. Hanya 10 itulah. Berapa sulitnya kalimat matematika itu, maka sesungguhnya dia itu hanya terdiri dari 10 simbol itu. Kemudian semua perhitungan yang dilakukan komputer digital sebenarnya hanya dibentuk dari pola-pola yang terdiri dari 2 komponen dasar, yaitu 0 dan 8. Nah, oleh karena itu setiap kali kita membicarakan suatu, sesungguhnya segalanya itu adalah sederhana. Nah, tapi tergantung ya, bagaimana kita belajar itu. Nah, sekalian, nanti kalau sudah sampai di pondok, maka mungkin sudah membayangkan ya, waktunya seperti apa kita belajar ini. Banyakkah kita punya waktu ya, atau sedikitlah waktu yang kita punyai? Kapan kita waktunya belajar dan lain sebagainya? Semuanya sudah diatur di pondok ya. Pada prinsipnya di pondok itu sangat diberi peluang untuk kalian belajar. Bahkan barangkali lebih akan terpantau, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar daripada ketika di rumah ya, karena di rumah tidak ada yang mengontrol atau mungkin sedikit sekali yang bisa dikontrol di rumah itu, tapi di pondok semuanya nanti terkontrol. Waktu yang kita punyai adalah sama di rumah dan di pondok sama, yaitu 24 jam ya. Tinggal bagaimana kita mengatur, dan nanti di pondok sudah diatur semuanya. Jangan khawatir tentang waktu ya, apapun waktu yang kita gunakan, kalau kita gunakan dengan efektif pasti hasilnya akan maksimal. Nah, sebelum masuk ini ya, kita lihat ini dari Dr. Vernon A. Magnussen, penelitian tahun 1983. Belajar itu seperti ini anak-anak sekalian. Kita mendapatkan 10% ketika kita membaca. Kita mendapatkan 20% ketika kita mendengar. Mungkin saat ini mendengar ya. 30% dari yang kita lihat. Ini ada membaca, mendengar, melihat. Nah, sudah cukup bagus kalau ditambahkan. 50% dari apa yang kita lihat dan dengar. Kalau melihat dan mendengar, maka kita mendapatkan 50%. Nanti dapat nilai, ya kira-kira dapat 5 nilainya itu. Atau separuh ya, separuh dari KKM. Dari apa yang kita katakan, kita akan mendapatkan 70%. Katakan. Nanti bagaimana? Ketika kita sudah mempelajari sesuatu, maka akan lebih bagus ketika kita itu mengatakan. Maksudnya adalah mengajarkan. Coba kalau nanti kalian sudah belajar sesuatu, sudah mendapatkan ilmu, maka sampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, ketika kita menyampaikan, maka insya Allah ya, ilmu kita tidak hilang, tetapi justru akan semakin berkembang. Maka jangan ada yang pelit terhadap ilmu. Disuruh ngajari temannya nggak mau. Itu nanti akan rugi sendiri ya, karena ilmunya pertama tidak bermanfaat, kedua tidak berkembang. Nah, untuk itu jangan diminta, kalian sudah mengajarkan pada yang lain. Kita lihat ilustrasi gambar berikut ini adalah belajar kelompok ya. Nanti kalau di pondok sangat memungkinkan kalian dan mungkin bahkan akan diberi atau dibuat kelompok belajar. Nah, dalam belajar kelompok bagaimana caranya kita belajar? Ya seperti ini ya. Salah satunya adalah belajar mengajarkan, saling mengajarkan. Kalau misalkan dalam satu materi ada 3
poin atau 5 poin, kalian berlima atau 6 poin ya, kalian berenam, satu kamar 6 orang. Nah, kalian berenam atau berlima, maka dibagi saja. Saya nanti akan mengajarkan poin pertama, saya akan mengajarkan poin kedua, kamu poin ketiga, dan seterusnya. Itu dibuat ya. Nah, semakin kita mengajarkan, maka ilmu kita akan semakin berkembang. Maka kalian jangan heran, kenapa ustadz-ustadzah, guru itu kok sangat pandai dalam mengajar ya. Kita kok belajar susah sekali, karena para guru itu selalu mengajarkan. Semakin lama guru mengajar, maka semakin berkembang ilmu yang dia pelajari. Maka ustadz-ustadzah itu pinter-pinter, kenapa? Karena selalu mengajar ya. Nah, untuk itu kalian nanti juga harus punya waktu untuk bisa mengajarkan pada yang lain. 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan, artinya didemonstrasikan, dipraktekkan. Itulah ilmu anak-anak sekalian. Jadi kita sudah melihat ya bagaimana kita bisa belajar dengan efektif itu. Nah, inilah cara-cara belajar ya, ada membaca, mendengar, menyimak, mencatat, melihat, melakukan, dan akhirnya menghasilkan. Catatan dari Cornell University ya, ketika kita belajar itu ada 5R, 5R, 5R. Yang pertama adalah record, mencatat. Nanti kalau di kelas, sekarang juga bisa mencatat ya. Nah, sekarang bisa mencatat. Kenapa kita harus mencatat? Pepatah Cina mengatakan, pensil kita yang pendek itu ternyata lebih panjang daripada otak kita. Maksudnya apa? Kalau kita mencatat, maka sesuatu yang kita ingat dan akhirnya lupa, maka catatan kita itu bisa mengingatkan. Maka jangan sombong, wah saya sudah bisa ini, tidak usah saya catat, saya hafal nanti ya, saya sudah paham. Nanti suatu saat pasti akan lupa juga. Untuk itu maka jangan lupa mencatat. Kemudian ya, catatan apapun yang kita temukan dicatat ya. Nah, setelah itu maka catatan itu kita reduce. Nanti sampai di asrama atau sampai di pondok, nanti dari kelas catatannya macam-macam, orang-orang tidak karuan ya. Nanti sampai di pondok kemudian direduce, diringkas, anak sekalian. Meringkas itu adalah kegiatan yang sudah menggabungkan dua hal, yaitu membaca dan memahami. Ya, orang nggak akan mungkin bisa meringkas tanpa membaca. Orang nggak akan mungkin bisa meringkas tanpa memahami apa yang dia baca. Maka kalau Anda membuat ringkasan, itu pasti sudah membaca dan pasti sudah memahami. Nah, nanti kalau ringkasan itu sudah punya ya, maka kemudian tinggal melihat ya, recite ya, mengulang-ulang ya. Yang diulang-ulang jangan catatan yang tidak karu-karuan tadi, tapi ringkasan yang sudah kamu buat. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana cara meringkas ya di bawah ya, supaya nanti sekian banyak materi atau bahkan satu buku itu nanti bisa menjadi satu lembar saja ringkasan, sehingga ketika Anda melihat satu lembar saja itu sudah bisa memahami semuanya. Reflect ya, kemudian setelah dibaca ulang-ulang itu kemudian direflect, dipanggil kembali, diingat-ingat kembali. Nah, kemudian nanti terakhir adalah direview. Review itu bisa disampaikan kembali. Sampaikan kembali. Jadi apa yang sudah dicatat, kemudian diringkas, dibaca berulang-ulang, kemudian diendapkan dalam pikiran kita, lalu kemudian akhirnya itu kita coba untuk kita review, kita ulang atau kita sampaikan kembali. Nah, inilah cara belajar yang efektif. Kita lihat. Ya, yang baru saja kalian lihat itu adalah bagaimana seorang melatih seseorang guru karate itu ya, melatih seekor kera. Kera itu bisa dilatih sedemikian rupa. Mungkin kalau kalian bilang, wah hebat sekali kera itu ya, bisa dilatih dan luar biasa ternyata. Mungkin bisa mengalahkan manusia itu ketika sudah dilepas untuk berkelahi itu. Ya, tapi sehebat apapun seikan kera, dia adalah binatang ya. Otaknya tidak lebih
besar, tidak lebih sempurna dari yang dipunyai oleh kita sebagai seorang manusia. Ya. Kita itu memiliki 100 miliar serabut saraf dalam otak kita. Maka jangan pernah bilang kita, wah saya ini otaknya kurang bagus ini, ya, nggak bisa belajar dengan baik. Tidak, ya. Allah sudah memberikan, sudah menganugerahkan pada kita otak yang luar biasa seperti ini. Ya. 100 miliar serabut saraf itu, ya, satu serabut atau satu sel serabut saraf otak kita itu, kata para ahli, itu lebih hebat daripada satu unit komputer. Nah, berarti ada 100 miliar komputer dalam kepala kita ini, nah sekalian. Maka luar biasa, ya. Tapi kenapa selama ini belum luar biasa? Saya kok nggak bisa matematika, nggak bisa, ya, IPA nggak bisa. Ya gimana nih, Ustaz, ya? Ya karena memang masih seperti raksasa tidur otak yang kita punya itu. Ada sesuatu yang besar sekali di kepala kita, tapi masih tidur. Maka belajar itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita membangkitkan otak kita yang masih tidur itu. Nah, kita lihat ilustrasi berikut, ya. Inilah gambaran dari otak kita. Nah, sekalian, yang bagian atas inilah otak yang jarang dipakai atau jarang dilatih. Kalian lihat di sini, ya, sambungannya atau jaring-jaringnya sedikit dan terputus-putus. Ini otak, gambaran otak yang jarang dipakai, ya, males dipakai, males berpikir, ya, males belajar. Itu nanti otaknya akan seperti ini, tidak berkembang, gitu, ya. Jaringannya sedikit dan putus-putus. Kalau ditanya sesuatu lupa, tanya sesuatu lupa, tanya sesuatu tidak ingat, ya. Nah, berbeda dengan yang bagian bawah ini adalah otak yang sering dirangsang atau sering dipakai, sering dilatih. Maka antum bisa lihat di sini, ya, jaringannya berkembang dengan luar biasa dan saling sambung menyambung, ya. Nah, otak kita itu seperti otot kita. Otot kita kalau semakin dilatih, dia juga bisa berkembang menjadi besar, ya. Maka kalau tangannya sering mengangkat barbel ini, nah tangannya bisa berotot di sini. Tapi kalau tidak pernah dilatih, maka kecil. Nah, otak kita juga begitu. Yang nggak pernah dipakai otaknya kecil, ya, atau tidak berkembang. Tapi kalau yang sering dipakai, maka otaknya akan berkembang. Nah, belajar itu adalah memakai otak, ya. Maka jangan malas untuk belajar. Kalau nanti dikasih PR, misalkan matematika, nah, semakin banyak PR semakin bagus karena kita akan semakin pelatih. Satu kali dicoba satu soal, tidak bisa, jangan putus asa, ya. Coba lagi. Semakin banyak mencoba, maka otaknya akan semakin berkembang. Tapi kalau semakin sedikit mencoba, maka tidak berkembang. Ya, maka pertama tidak bisa, itu tidak masalah anak sekalian, ya. Kita harus mencoba lagi, ya. Berapa kali Anda mencoba sampai bisa. Ya. Kita lihat kisah Colonel Sanders. Colonel Sanders itu adalah pendiri Kentucky Fried Chicken. Dulu dia jangan dikira langsung mendirikan sekian banyak outlet fried chicken, tidak, ya. Dia mulai dulu dengan menawarkan satu resep ayam goreng. Dia tawarkan ke satu orang, ditolak. Tawarkan lagi, ditolak. Tawarkan lagi, ditolak. Dia gagal dan gagal. Berapa kali dia gagal? Ya hitung, ya. Ada sebanyak 1009 kali dia gagal. 1009 kali dia gagal dan ke 1010 kalinya dia baru berhasil diterima. Maka kalau kita ngerjakan satu soal, satu kali gagal, wah belum apa-apanya, ya. 1009 kali dicoba-coba, ya. Nanti pasti akhirnya akan berhasil. Sebenarnya tidak ada yang kita tidak bisa kecuali kita mau mencoba, karena otak kita seperti ini, ya. Nah sekalian, kondisi itu sangat menentukan kerja otak kita. Kita lihat ilustrasi ini, ya, gambar ini, ya. Nah, ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Ini adalah gambaran otak. Yang pertama, kondisi beta. Ketika kita sedang terjaga itu maksudnya bangun tidur. Bangun tidur itu kita sudah sadar, setengah tidak. Nah, itu pikiran kita, otak kita beroperasi pada 13 sampai 25 cycle per second, ya. 13 sampai 25 putaran per detik yang disebut dengan kondisi beta, kondisi ini. Apakah ini kondisi yang bagus untuk belajar?
ternyata tidak ya. Ini otak bekerja dengan sangat cepat, tapi justru ini tidak kondusif ya. Misalkan seperti ketika kita sedang berada di sebuah gedung ya, tiba-tiba ada gempa. Kita ada di gedung lantai 10, tiba-tiba ada gempa yang besar ya. Nah, saat itulah kita itu seperti tersadar, ada gempa ya. Kemudian saat itu kita tidak bisa berpikir dengan sangat tenang, anak sekalian ya. Kita mestinya lari ke pintunya ada di sebelah timur, kita larinya ke sebelah barat. Maka bahkan malah tabrak-tabrakan satu orang dengan orang yang lain. Itu adalah kondisi kita. Kita memang sadar, tetapi kita tidak tenang. Maka belum bagus untuk belajar. Berikutnya adalah kondisi alfa. Ini adalah kondisi yang paling ideal ya untuk belajar. Waspada yang rileks ya. Ini otak bekerja 8-12 cycle per second ya. Ini kondisi yang paling bagus untuk belajar. Maka pastikan ya ketika belajar itu kondisinya seperti ini, rileks ya. Rileks. Jangan terpaksa. Maka kalau kita baru bangun tidur ya kondisikan dulu ya sampai rileks. Kemudian yang ketiga ini adalah kondisi theta. Ini kondisi sudah agak ngantuk ya. Nah, kalau sudah ngantuk itu juga sudah tidak efektif. Maka sebenarnya kita berhenti belajar terlebih dahulu. Atau kalau ada cara untuk membuat ngantuk kita hilang, ya silahkan dibuat ya. Kalau di kelas kan tidak bisa kita, Ustadz saya tidur dulu bisa ya. Nah, yang bisa adalah saya cuci muka dulu. Nah, bisa. Ustadz izin cuci muka dulu boleh ya. Nah, ini nanti tidak ngantuk, kembali ke kondisi alfa. Nah, delta ini adalah kondisi ketika kita tidur nyenyak. Tentu pasti kita tidak mungkin untuk belajar. Nah sekalian, itu adalah kondisi otak ya. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana kita mulai meringkas tadi itu ya. Membuat catatan, membuat ringkasan. Ringkasan bisa kita buat dari buku paket yang kita baca ya, dari buku tulis yang kita catat ketika kita berada di kelas, atau dari apapun ya. Ini yang disebut dengan mind map, atau mungkin kalau ustadz-ustadz sekarang sudah menyebut dengan peta konsep ya. Konsep atau mind map. Ini pertama dikeluarkan oleh Tony Buzan ya, dalam bukunya Mind Map untuk meningkatkan kreativitas. Nah, apa itu mind map atau peta konsep ya, atau ringkasan tadi yang saya sebut ringkasan ya. Ini adalah alat yang hebat untuk membuat otak berpikir secara teratur. Cara untuk memasukkan informasi dalam otak dan mengambil informasi dalam otak. Efektif dan kreatif dalam catatan, membaca, dan menghafalkan. Nah, manfaat dari mind map menjadi lebih kreatif. Dari gagasan tunggal itu bisa menjadi 1500% ya. Jadi ketika kita membaca sebuah mind map itu nanti imajinasi otak kita itu bisa lipat gandakan ya. Memecahkan masalah dengan cepat, mengingat dengan lebih baik melalui gambar dan warna. Jadi nanti mind map kita, catatan kita, ringkasan kita itu kita buat ya dengan gambar, itu akan lebih menarik ya. Belajar lebih cepat dan efisien dengan membuat mind map satu tema, satu buku. Bisa lebih cepat kita belajarnya karena kita tidak membaca satu buku, kita cukup melihat satu lembar atau bahkan mungkin satu halaman, satu muka. Membuat rencana yang baik dengan melihat gambar keseluruhan sebuah masalah. Kalau kita punya masalah, itu kita juga bisa buat mind map ini untuk melihat keseluruhan sesungguhnya masalah kita seperti apa. Nah, berkomunikasi lebih efektif. Nah sekalian, bagaimana cara kerja mind map? Itu adalah cara kerja otak. Otak kita itu sesungguhnya lebih suka dengan gambar dan warna daripada melihat tulisan. Lebih suka melihat gambar dan warna daripada melihat tulisan. Gitu. Yaitu cara kerja otak kita adalah imajinasi ya, dan kemudian mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan. Nah, inilah cara membuat mind map ya. Mulai dari tengah kertas, kalau kita siapkan selembar kertas, dari tengah kertas otak berpikir memancar. Karena kenapa dari tengah? Karena otak kita itu berpikir memancar ya, biar bebas. Tengah dulu. Intinya ditulis di tengah.
Kemudian gunakan gambar untuk gagasan sentral, gambar mewakili ribuan makna. Setelah itu buatlah gambar yang mewakili poin apa yang ingin kita buat mind map-nya itu. Kemudian gunakan warna pada seluruh mind map karena otak akan lebih tertarik dengan warna yang mencolok. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar sentral, ya. Cabang kedua dan ketiga pada tingkat pertama dan seterusnya untuk pertautan ide. Buatlah cabang berbentuk melengkung nampak hidup seperti pohon, ya, karena sesuatu yang hidup itu lebih menarik dari yang mati, ya. Gunakan satu kata kunci berbaris lebih kuat, ya. Gunakan gambar seluruh mind map karena gambar memberi ribuan makna. Contohnya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekalian, ya. Kita belajar atau kita membaca tentang buah. Ini saya buat ilustrasi seperti buah. Pejamkan, coba ini, ya. Pejamkan mata, apa yang otomatis terbayang di pikiran Anda. Nah, coba buah ini. Nah, melihat ini, kemudian pejamkan mata, kemudian apa yang keluar dari otak kita, pikiran kita. Saya hitung sampai 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, sudah dibuka. Silahkan, ya, saya tidak bisa menanya satu-satu, ya, tapi silahkan bertanya pada diri masing-masing, ini apa yang terbayang dari kata buah, ya. Barangkali ada seperti ini, ya. Buah, ketika kita membayangkan buah, maka, ya, tadi sudah saya rangsang dengan bentuk gambar. Maka ketika kita membayangkan kata buah, itu kira-kira seperti ini yang muncul di benak kalian. Bukan huruf B, U, A, H. Kenapa? Kan tadi sudah muncul gambar keranjang buah. Nah, berarti nanti yang muncul kira-kira, ya, di benak kalian adalah ada nanas, ada jeruk, ada apel, pisang, mungkin ceri atau yang lain-lain, ya. Nah, kemudian nanti akan bercabang-cabang lagi, ya. Nanas nanti bisa buat koktail, nanas itu berduri, ya. Nanas itu hidup di daerah tropis dan lain-lain. Jeruk, ya. Jeruk itu nanti imajinasi yang muncul adalah vitamin C, ya. Kemudian bisa dibuat jus dan lain-lain. Nah, ini gambar itu mewakili ribuan makna, ya. Bisa berimajinasi dan berasosiasi. Nah, contoh yang kedua, misalkan jenis benda. Jenis benda kita bisa buat seperti ini, ya. Ada plastik, kayu, logam, karet. Plastik sifatnya seperti apa, gunanya untuk apa. Kayu sifatnya seperti apa, gunanya untuk apa. Logam sifat apa, guna untuk apa. Nah, ini kalau misalkan nanti antum mendapatkan materi tentang jenis benda, ya, baca buku tentang jenis benda, maka bisa dibuat mind map seperti ini. Cukup satu lembar, itu bisa mewakili sudah semuanya. Misalkan tentang COVID-19, ya. Nah, bisa ini, ya, ada pengertian, ada gejala, ada kemungkinan. Ya. Ini contoh-contoh dari mind map, anak sekalian, ya. Nah, bentuknya seperti apa nanti bisa dibuat sendiri-sendiri, ya. Ini contoh-contoh saja ini, ya. Mind map ini prinsipnya adalah bagaimana kita membuat satu ringkasan, ya, dari satu pokok bahasan atau mungkin satu bab, ya, satu buku itu bisa dibuat dalam satu lembar atau satu halaman. Nah, itu tadi mencatat atau membuat ringkasan. Nah, sekarang bagaimana kita juga membaca? Tapi salah satu unsur belajar adalah selain mencatat, ya, itu kita juga membaca, sekalian. Nanti akan diberi buku paket di pondok, ya. Sekarang belum bisa, karena belum masuk. Nanti kalau sudah masuk, insya Allah semua yang akan dibagi sudah disiapkan buku paket, baik untuk mapel umum maupun diniyah, ya. Sudah satu paket nanti akan dibagi. Untuk apa buku-buku itu? Pasti nanti akan dibaca, harus dibaca, ya. Karena kalau tidak dibaca, maka buku adalah sekedar buku tas yang nggak ada gunanya.
ya. Buku itu baru berguna. Buku itu isinya adalah bacaan-bacaan, maka berguna ketika itu nanti dibaca. Maka kita mesti tahu bagaimana cara membaca dengan efektif itu. Nah, sekalian ya. Ini adalah speed reading. Membaca efektif itu bisa cepat, ya, dan tepat. Membacanya cepat, tapi juga mendapatkan hasil, ya. Dengan cepat membaca tapi tidak paham. Ini cepat dan paham, cepat mendapatkan hasil. Ya. Nah, ini dengan cara aplikasi speed reading atau cara membaca cepat. Membaca, nah, kita lihat satu hal yang pasti, setiap pembaca wajib memahami kondisi ilmu sumber. Ya, membaca itu adalah kerja dari otak dan mata. Nah, coba baca di sini. Alhamdulillah, ini tulis dengan random atau acak ya. Kata-katanya banyak yang salah, tetapi ketika kita membaca di sini, kira-kira kita bisa. Ya. Alhamdulillah, meskipun disuruh saya, tapi antum bisa membaca bahwa itu adalah saya maksudnya. Alhamdulillah, saya dapat pemahaman baru dengan membaca artikel pendek ini. Thanks, saya akan belajar lebih keras, saya pasti bisa. Thanks you, Bina Umat. Nah, kira-kira meskipun ditulis dengan seperti ini, antum bisa. Apa itu artinya? Artinya membaca itu tidak sekedar kerja mata kita, tapi kerja otak. Ya. Bahkan mungkin mata tidak harus melihat satu kata per kata ya, tapi bisa dengan cepat hanya melihat sekilas saja. Nah, jadi simpulannya unsur utama membaca adalah otak. Membaca adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh mata dan otak. Ya, kita lihat. Ini hambatan-hambatan membaca cepat. Ya. Kenapa kita tidak bisa cepat membaca? Itu karena pertama kita sering membaca dengan melafalkan. Ya. Seperti anak yang baru belajar membaca, mungkin SD kelas 1, kelas 2, itu kalau membaca harus keras. Nah, tapi ingat ya, gerak kita itu lebih lambat daripada gerak mata kita. Maka kalau kita mengikuti bibir kita menjadi lebih lambat dalam membaca. Ya. Nah, mengucapkan itu lebih lambat. Tapi kalau kita melihat, mata kita lebih cepat, ya, melihat ke sana kemari, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, itu cepat. Tanpa harus melafalkan, maka membaca kita akan lebih cepat. Membaca dengan menggerakkan bibir, ya, tadi ya sama ya. Membaca dengan menunjuk, ya, dengan jari, ya, ditunjuk, ya, itu juga memperlambat. Ya. Membaca dengan menggerakkan kepala, ya, kepalanya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ya. Padahal mata kita itu sudah diberi fasilitas supaya bisa menengok ke kiri ke kanan tanpa kepalanya menengok ya. Melirik ke kiri ke kanan bisa ya tanpa kepalanya menengok. Jadi cukup matanya saja melirik ke kiri ke kanan ya. Enggak usah kepalanya. Nanti kalau membaca 10 halaman kepalanya sudah loyo itu ya. Itu cukup matanya saja. Nah, inilah latihan menggerakkan bola mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan dicoba ya. Menggerakkan bola mata dari kiri 1, kanan 2, kiri 3, kanan 4 ya, kiri 5, kanan 6. Itu kelopak mata bola matanya saja yang bergerak ya. Kiri kanan sampai 20. Oke. Membaca berapa kata sekaligus yang mengandung satu gagasan. Nah, ini caranya juga ya untuk membaca lebih efektif ini. Kita lihat ya, angka pertama atau baris pertama 210. Itu kalau kita semata-mata mengandalkan mata kita, maka kita akan membaca 210. Tapi kalau dengan logika otak, maka kita akan membaca 210. Berikutnya bukan 102 tapi 102. Berikutnya bukan 323 tapi 323. Baik, ini berikutnya. Nah, kiat membaca cepat dan efektif yang berikutnya, yang kedua adalah membaca dengan memperhatikan tujuan dan strategi. Sebenarnya bagaimana kita cepat membaca itu adalah tergantung tujuannya. Kalau antum baca koran pagi-pagi barangkali ya, itu bisa cepat ya. Kalau koran itu sekian halaman, itu kamu baca satu persatu, kalimat demi kalimat, kata demi kata, pasti satu hari tidak selesai. Tapi kenapa orang membaca koran hanya 1/4 jam, setengah jam itu sudah selesai?
karena kita tahu tujuan kita membaca Quran itu apa ya. Kalau kita ingin mencari informasi tertentu ya, berita ya, biasanya kalau berita itu informasi tertentu saja. Nah, laki-laki yang suka sepak bola misalkan, wah kemarin ini langsung menjadi halaman utama misalnya ya, ketika Italia mengalahkan Inggris ya, ada sekian kalimat ya yang ditulis oleh wartawan dalam surat kabar itu ya. Kemudian kita tidak harus membaca setiap kalimat yang ditulis, tapi cukup apa tujuan kita. Saya hanya ingin beli yang mana yang menang. Oh, yang menang Italia. Bagaimana caranya? Oh, adu penalti. Berapa? Oh, ternyata 3-2 menangnya. Sudah cukup. Siapa yang masukkan? Ini ya. Ini namanya adalah metode yang untuk mencari berita itu adalah scanning ya. Baca cepat dengan melompat langsung ke uraian pasal bab yang penting dan atau yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan. Siapa yang masukkan? Oh. Siapa yang gagal? Oh. Nah, sudah tahu ya. Nah, berbeda dengan skimming. Jadi kalau kita hanya ingin mencari informasi tertentu, maka kita membaca dengan scanning. Nah, membaca cepat dengan melompat langsung ke uraian pasal bab yang penting ya. Tidak usah semua dibaca ya, tapi babnya apa ini. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan gagasan utama dari sebuah tulisan ya, atau artikel, maka kita bukan pakai scanning lagi, tapi kita membaca dengan cara memperhatikan gagasan pokok saja, itu namanya scanning ya. Memang dibaca semua tetapi pintas. Nah, misalnya seperti ini ya, ini contoh bacaan. Nah, ada bacaan seperti ini. Maka supaya kita bisa membaca dengan cepat, maka abaikan kata-kata yang bukan inti. Bagaimana cara mengabaikannya? Ya, langsung masuk ke kata-kata yang inti saja. Misalkan seperti ini. Nah, jadi kita sudah menghilangkan lebih dari separuh kata yang ada di dalam teks tersebut, maka ini akan lebih cepat. Dari seperti ini menjadi seperti ini. Kita tidak perlu memperhatikan setiap kata, tapi kita cukup melihat kata-kata yang penting saja. Kata-kata yang penting adalah ini. Oke, jadi dengan melihat ini, sesungguhnya kita sudah memahami bacaan ini. Saya sekalian itu membaca tadi ya. Jadi mencatat sudah, membaca sudah, sekarang menghafal. Tapi nanti kalau menghafal Quran sudah masuk di materi tahfidz ya, jadi saya tidak menjelaskan di sini. Ini yang bukan Quran. Quran mungkin nanti ada metodenya sendiri. Ya. Nah, menghafal yang bukan Quran, menghafal materi yang lain ya. Ini kita coba dengan menggunakan aplikasi Super Genius Memory. Nah, kita lihat yang ini dulu ya. Ini gajah ya. Masih kecil dia. Ya, berapa tahun kemudian ya. Ya, gajah ini masih ingat ya siapa dulu yang membohongi dia ketika dia masih kecil. Nah, karena gajah itu otaknya luar biasa, maka seringkali ya untuk kecerdasan itu digambarkan dengan simbol gajah ya. Dengan simbol gajah, maka gajah ingatannya bagus ya. Konon katanya begitu ya. Nah, tapi kita sekali lagi ya, otak kita tuh jauh lebih hebat daripada seekor gajah, karena sehebat apapun gajah dia adalah binatang ya. Otaknya tidak lebih baik atau tidak lebih sempurna dari yang dimiliki oleh kita manusia, maka kita bisa lebih bagus ya dari seekor gajah. Kita coba ya ini, jadi ini kata-kata yang coba kalian hafal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 kata ya, ada 10 kata ini.
Coba dihafal dalam sekejap ya. Burung, sepeda, tiang listrik, harimau, apel, ulat, rokok, petasan, poli, yang lain. Ya, lihat sebentar. 1, 2, 3 nanti saya hilangkan. 1, 2, 3. Nah. Ya, ada yang sudah hafal ini? 10 kata. Ya, mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum. Tetapi saya ingin menyampaikan ya, salah satu cara untuk menghafal itu dengan metode cerita. Ya, metode cerita. Ketika kita membaca cerita, itu kita bisa menghafal peristiwa dengan cepat dan dalam waktu yang lama, artinya tidak cepat lupa ya, akan ingat terus ya. Kalau anak-anak sekalian mungkin suka membaca novel ya, novel itu seringnya tebal-tebal bukunya ya. Nah, ketika sudah membaca suruh menceritakan lagi, kira-kira bisa tidak? Bisa ya. Bahkan kalau yang ahwat ini, anak-anak perempuan biasanya wah sambil menghayati nih ya, cerita saja sambil menangis-nangis nih. Ya, bisa hafal dengan luar biasa. Novel itu satu buku ya, yang tebal itu. Mengapa? Karena dalam novel itu ada cerita. Ya, cerita itu membuat kita mudah untuk menghafal. Maka kalau seperti ini kita buat cerita, maka kita akan juga cepat hafal ya. Contoh misalkan ceritanya begini ya. Ada seekor burung naik sepeda. Nah, kemudian dia menabrak listrik. Nah, di situ dia ketemu dengan harimau. Nah, harimaunya sedang makan apel. Nah, di dalam apel ternyata ada ulatnya. Ulatnya itu sedang merokok. Ternyata rokoknya adalah petasan. Karena meledak maka datanglah polisi sambil naik layang-layang. Nah, sekalian sudah menghafal sekarang? Coba sekarang kita katakan sama-sama ya. Yang pertama ada burung ya. Kemudian burungnya ngapain? Naik sepeda. Ya, sepeda. Kemudian bagaimana? Menabrak tiang listrik. Kemudian di situ ada apa? Ada seekor harimau. Harimaunya sedang apa? Sedang makan apel. Nah, di dalam apel ada apanya? Ada ulatnya. Ulatnya sedang apa? Sedang merokok. Nah, rokoknya ternyata adalah petasan. Karena meledak datang siapa? Polisi sambil naik layang-layang. Nah, sudah 10 kata bisa kalian hafal dengan cepat ketika kita menggunakan metode cerita. Maka sebenarnya kalau kita pun tahfidz itu ya, tahfidz itu kalau kita membaca, menghafal dengan membaca artinya itu sebenarnya juga lebih cepat hafalnya dan lebih awet tuh ya ingatannya kita itu. Tidak mudah lupa karena membaca Quran seperti membaca cerita di situ. Nah, demikian juga dengan yang lain-lain. Maka kalau nanti membaca materi, nah, contohnya sejarah mungkin. Kalau sejarah itu bisa diingat bagus nih, ya, karena semua cerita di sini. Nah, sekarang kita coba metode yang lain. Mungkin antum punya metode lain, silahkan dicoba ya. Ini ada 10 kali kata lagi ya. Cacing, kelereng, kapas, sandal, rantai, barbel, beras, beker, ketela, panci. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungannya. Boleh dibuat dengan model cerita, boleh dengan model yang lain ya. Nah, tapi saya ingin kenalkan satu metode lagi, yaitu dengan metode cantolan. Metode cantolan. Kalau sudah nyantol, itu barang akan sudah ya. Jadi kalau kalian menyantolkan kunci di paku, maka insya Allah itu tidak akan jatuh, masih di situ terus ya. Ada cantolannya. Cantolan ya. Setiap kata itu kalau ada cantolannya juga akan nyantol terus di otak kita. Kalian mungkin kenal seseorang ya yang masih sampai sekarang diingat meskipun sudah pisah lama. Itu kenapa? Karena orang itu nyantol di hati. Atau di pikiran kita gitu ya. Kenapa kok nyantol? Pasti karena ada kesan khusus dulu ya. Oh dulu itu yang nabrak saya. Oh dulu yang nginjak kaki saya itu. Oh dulu yang ngasih hadiah saya. Nah macam-macam ya. Itu cantolan-cantolan yang bisa membuat kita itu kenapa bisa ingat dalam waktu yang lama. Nah sekarang kita bisa buat nih cantolan. Cacing itu identik dengan rambut. Nah, rambut keriting seperti cacing. Cacing, kelereng dengan mata, kita cantolkan kelereng dengan mata kita.
Kapas biasanya untuk nutup telinga kita. Di telinga ada kapas, di kepala cacing, di mata ada kelereng, di telinga ada kapas. Kemudian sandal di mulut. Kalau banyak ngomong kasih sandal. Kemudian rantai itu biasanya identik dengan rantai itu di atau mulutnya seperti sandal bisa juga ya. Rantai itu biasanya di leher kalung ya. Kalung itu rantai. Kedut biasanya di mana? Tangan ya. Beras di mana? Di perut ya. Keker itu di lutut ya. Ketel itu di kaki. Nah, kakinya seperti ketela. Ya. Kemudian panci di telapak kaki. Nah, kita untuk mencuci untuk mencuci apa? Kaki dengan panci. Nah, oke. Kita hilangkan lagi. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, apa yang sudah hafal? Ustaz Amin sudah hafal. Anak-anak yang di rumah sudah hafal? Tunjuk atap kalau sudah hafal. Tangan. Kalau tunjuk jari kan tunjuk jarinya sendiri. Kalau tunjukkan jarinya ke atas berarti tunjuk atap. Ya, kita lihat sekarang ya. Coba dengan pantulan tadi itu kita sebutkan sama-sama. Ya, di kepala ada cacing, di mata ada lereng, di telinga ada kapas. Kemudian setelah kapas apa? Di mulut ada sandal ya. Kemudian di leher ada apa? Di leher ada rantai ya. Kemudian di perut ada apa? Di tangan dulu ya. Di tangan ada apa? Barbel di tangan ya, barbel. Kemudian baru ke bawah lagi perut ada sandal ya. Perut ke bawah lagi di situ di lutut ada apa? Deker ya. Kemudian di kaki ada ketela ya. Kemudian di bawah kaki ada panci. Nah, sudah. Ini metode cantolan anak sekalian. 10 kita bisa hafal dengan metode cantolan. Nah, silahkan kalau punya metode yang lain ya. Dulu kalau kita menghafal apa namanya ini kimia, belum belajar kimia kalian ya. Yang SMP sudah ada kimia belum Pak Ari? Ada ya. Di sistem periodik unsur belum tapi ya. Ya, biasanya menghafal sesuatu dengan ya, menggabung kata ya. Ada BE, M, D, dedek mangan cacing serempet dan radial. Nah, itu banyak. Nah, itu jembatan keledai. Jembatan keledai. Atau apapun caranya. Nah, silahkan ya. Yang penting antum bisa menghafal ya. Jadi belajar itu mestinya harus kita kreatif dan menyenangkan ya. Silahkan bisa buat metode-metode sendiri. Nah, itu tadi menghafal kata-kata. Ini sebenarnya ada lagi yaitu cara menghafal angka ya. Tapi waktunya sudah habis Ustazah ini. Menghafal angka nanti kita sampaikan saat masuk saja ya. Ya, ini satu gambaran ya, ketika sudah dalam kondisi kepepet itu orang bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin dia tidak tertabrak kereta api, tapi apakah masih hidup? Ya, belum tentu ya. Bisa juga mati dengan cara yang lain ya. Nah, belajar juga demikian anak-anak ya. Jangan menunda-nunda waktu ya. Wah, nanti aja kalau sudah mau ujian kita belajar ya. Nanti kemudian mau belajar, kemudian ya semalam tidak tidur, itu tidak masuk akal. Kalian dalam waktu semalam bisa menghafal semuanya atau bisa mempersiapkan semuanya? Tentu tidak bisa ya. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan mepet ya. Karena kalau sudah mepet itu maka
kita nanti akan mengatakan membuat sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin membuat perpean ya, membuat contekan gitu toh. Wah, itu masih mending, artinya ada dasarnya kenapa bisa menjawab dengan benar. Nanti ada yang ngitung benar itu ya, A B C D O D, A B C D E E A, nah misalkan itu yang tidak masuk akal. Kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Karena sudah tidak ada waktu untuk ya, wah tadi malam sudah tidak belajar, oh kemarin sudah nggak belajar, tadi malam nggak ada waktu, ini sudah ujian, ya apa boleh buat ya. Antum biasanya atau nanti nyontek temannya itu ya. Nah, itu semuanya tidak benar sekalian. Maka jangan sampai kita menggunakan waktu dengan mepet-mepet ya, mengandalkan nanti kalau sudah mau ya. Itu seperti bullfrog syndrome, bahasa Inggrisnya, sindroma kodok hijau. Ustadz hari ini yang paling paham bagaimana sifat kodok hijau ini ya, ngajar biologi ini ya. Kodok hijau itu konon katanya, saya juga belum pernah mencoba ya, ketika ditaruh dalam sebuah panci ya, kemudian kasih air pancinya, itu senang sekali kodok dikasih di dalam air ya. Ya, dia rendam di situ dengan sangat senang. Kemudian panci itu ditaruh di atas kompor, kemudian api mulai dinyalakan, itu maka air akan memanas dengan pelan-pelan ya. Wah, kodok tidak tahu ini. Ya, yang dia tahu adalah wah airnya enak ini, semakin hangat. Nah, kodok tidak sadar. Kodok itu kemudian sadar ketika tubuhnya sudah melepuh, ternyata panas sekali ya. Nah, dia baru sadar, kojel sudah nggak ada gunanya karena sudah tidak punya tenaga untuk melompat. Itu anak-anak sekalian, itu kodok itu seperti itu ya. Kalau dipanaskan pelan-pelan ya, waktu kita akan berjalan terus-menerus anak-anak sekalian. Oh masih 5 bulan, jalan lagi. Masih 4 bulan, jalan lagi. Oh masih 3 bulan, jalan lagi. Oh masih 2 bulan, jalan lagi. Masih 1 bulan, jalan lagi. Wah, ternyata tinggal besok ujiannya. Nah, itu seperti kodok hijau ya. Sudah sadar ketika sudah tidak ada waktu lagi untuk membenahi diri itu ya. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih kepada Ustadz Hardono yang sudah memaparkan panjang dan lebar lengkap gitu ya, dari adab belajar, kemudian strategi belajar, bagaimana memaksimalkan otak kita, bagaimana cara meringkas, bagaimana menggunakan potensi-potensi kita untuk belajar, seperti itu ya. Kalau misalnya masih ada yang penasaran pengen menanyakan sesuatu, bisa disiapkan atau dicatat dari sekarang, nanti bisa ditanyakan di forum tanya jawab, begitu ya AHIOT semuanya. Seperti yang kemarin ya, kalau mau bertanya nanti bisa mengeklik tombol raise hand atau tombol bergambar tangan seperti ini. Jadi nanti akan saya tunjuk atau saya panggil dan bisa menanyakan langsung ke pemateri. Semoga materinya bermanfaat ya, insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih Ustadz Hardono.